Untold History, penembakan misterius 1982 sampai 1985. Petrus. Selamat datang di channel Sekilas Informasi. Terima kasih banyak karena telah memilih video kami. Kali ini kami akan menceritakan salah satu sejarah kelam yang dimiliki Indonesia terjadi antara tahun 1982 sampai 1985. Penembakan misterius atau yang lebih sering dikenal dengan nama Petrus. Petrus pertama kali terjadi di kota Yogyakarta pada tahun 1983. Sebuah tubuh tidak bernyawa ditemukan tanpa ada yang tahu siapa pelakunya. Kemudian peristiwa ini semakin terkonsentrasi di kota-kota besar lainnya, seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, hingga Semarang. Korban adalah orang-orang yang telah dilabeli sebagai kriminal. Di antaranya anggota geng, mantan narapidana, hingga mereka yang bertato. Mayoritas merupakan laki-laki yang masih muda. Karena belum mengetahui siapa pelakunya, maka masyarakat menamai peristiwa itu dengan sebutan penembakan misterius atau yang lebih sering disebut Petrus. Pada tahun 1982, Soeharto memberikan penghargaan kepada Kapolda Metro Jaya, Maijen Pol Anton Sujarwo, atas keberhasilannya membongkar perampokan yang meresahkan masyarakat. Lalu pada bulan Maret tahun yang sama di hadapan Rapim ABRI, Soeharto meminta polisi dan ABRI mengambil langkah pemberantasan yang efektif menekan angka kriminalitas. Hal yang sama diulangi Soeharto dalam pidatonya pada tanggal 16 Agustus 1982. Permintaan Soeharto ini langsung disambut oleh Pangkop Kamtib Laksamana Sudomo melalui rapat koordinasi bersama Pangdam Jaya, Kapolri, Kapolda Metro Jaya, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang berlangsung di Markas Besar Kodam Metro Jaya pada tanggal 19 Januari 1983. Dalam rapat itulah diputuskan Operasi Celurit yang kemudian diikuti oleh kepolisian dan ABRI di masing-masing kota dan provinsi lainnya. Setelah keputusan Operasi Celurit tersebut, 1983, penculikan dan penghilangan nyawa secara besar-besaran dini dimulai. Tercatat 532 orang kehilangan nyawa, 367 diantaranya kehilangan nyawa karena luka tembak. Pada tahun 1984 ada 107 orang kehilangan nyawa, 15 diantaranya karena luka tembak. Tahun 1985 tercatat 74 orang kehilangan nyawa, 28 diantaranya karena luka tembak. Para korban sendiri ditemukan dalam kondisi tangan dan leher yang terikat. Kebanyakan korban juga dimasukkan ke dalam karung yang ditinggal di pinggir jalan, di depan rumah, dibuang ke sungai, laut, hutan, dan kebun. Terjadinya Petrus pertama kali di Yogyakarta juga diakui terus terang oleh M. Hasbi yang pada saat itu menjabat sebagai Komandan Kodim 0734 sebagai operasi pembersihan para gali. Tercatat dalam Kompas 6 April 1983. Adalah Panglima Kowilhan II Jawa Madura Letjen TNI Yogi S. Mehmet yang punya rencana mengembangkannya, tercatat dalam Kompas 30 April 1983. Akhirnya gebrakan itu dilanjutkan di berbagai kota lain, hanya saja dilaksanakan secara tertutup. Biasanya korban yang sudah ditargetkan akan dijemput dari rumah oleh sekelompok orang dari militer dari rumahnya. Targetnya adalah penjahat kelas teri seperti maling, preman, bandar judi, dan mereka yang melawan kekuasaan Orde Baru. Para penjahat ini disebut dengan Gali, singkatan dari Gabungan Anak Liar. Setelah itu mereka akan diikat tangan dan lehernya menggunakan simpul plop hitch. Simpul ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang terlatih. Setelah disiksa, biasanya korban akan langsung ditembak di tempat. Setelah itu, korban akan ditinggalkan begitu saja. Orang yang melakukan operasi ini juga kadang salah tangkap. Akhirnya, banyak orang yang sebenarnya bukan penjahat atau mantan penjahat juga ikut menjadi korban. Menurut sumber dari penelitian David Boshier yang berjudul Crime, Law, and State Authority in Indonesia,
bahwa hampir 10.000 korban kehilangan nyawa dengan cara mengenaskan tanpa tahu siapa pelakunya. Pada tahun 1983 sampai 1985 itu, media benar-benar dibungkam oleh pemerintah. Mereka dilarang untuk mengabarkan hal-hal terkait Petrus agar masyarakat melupakan hal ini. Dengan begitu, kejahatan dan pelanggaran HAM tidak akan membuat pemerintah mengalami kesusahan. Selain itu, di buku-buku sejarah tidak akan muncul peristiwa ini. Petrus betul-betul ditutupi pemerintah dan masyarakat harus lupa. Hingga saat ini belum ada kejelasan siapa saja yang harus bertanggung jawab dan harus diadili. Walaupun keadaan ini tentu membawa trauma bagi sebagian masyarakat, terutama keluarga korban, namun di sisi lain Petrus dianggap efektif untuk menekan jumlah kriminalitas di Nusantara. Keberadaan Petrus kala itu cukup membuat angka kejahatan menurun drastis. Januari hingga Juni 1983 di Jogja, kejahatan menurun dari 57% menjadi 20%. Pada periode yang sama, angka kejahatan di Semarang turun dari 78% menjadi 50%. Petrus ini bagaikan buah si malakama yang dimakan atau tidak tetap menghasilkan petaka. Salah satu korban Petrus yang selamat adalah Bati Mulyono, seorang ketua dari Ormas Fajar Menyingsing, sebuah yayasan yang menaungi ribuan preman dan mantan narapidana di Jogja dan Jawa Tengah. Organisasi ini dibackingi oleh Gubernur Jawa Tengah Suparjo Rustam, Ketua DPRD Jawa Tengah Widarto, dan pengusaha Sutikno Wijoyo. Bisnis Bati mulai dari jasa broker hingga wilayah lahan parkir di wilayah Jawa Tengah. Sejak lolos dari Petrus yang berusaha menembaknya pada pertengahan 1983, Bati hidup nomaden. Ia berpindah tempat menghindari pelacakan dan bersembunyi di Gunung Lawu. Ia baru berani turun dari gunung pada tahun 1985 setelah isu penembakan mereda. Nasibnya termasuk beruntung dibandingkan para korban yang meninggal tanpa peradilan. Dengan adanya surat Amnesty Internasional, penembakan misterius resmi dihentikan pada tahun 1985. Banyaknya tekanan dan perdebatan dari internasional menilai bahwa operasi ini telah melanggar HAM, tapi rasa trauma dari korban dan keluarganya tidak akan pernah hilang hingga sekarang. Udah ditembak ngono ra wedi to. Kula langsung aku mau madhep. Aku ra susah to, dianggap kali ora kali. Dimasukkan luang ini, dibuang di sini. Baru 2 rakaat saya sudah ditunggu, sudah ditodong gini. Ngeri saya itu walaupun nanti saya itu ikut terbunuh. Rumah gali terus ditembak gitu loh. Hanya saya nggak terima. Gali ya mas, tapi ya nggak ngerugiin orang juga ya. Dalam surat perintah itu pasti ada foto orang yang mau di Petrus dieksekusi. Kalau nggak ada fotonya ya nggak berani. Dijemput nanti nembaknya bukan di rumahnya, tapi di luar dari rumahnya.